Lebih detail boleh dielaborasi apresiasi-apresiasi apa saja yang akan diberikan di CNBC Indonesia Award ini untuk para pelaku industri asuransi, Argun? Oke, kalau kita melihat di sesi pertama kemarin BPD kita kan ada 5 kategori. Nah, untuk asuransi ini kita hanya menentukan 3 kategori karena ya secara umum kondisi industrinya agak lebih tertekan dibandingkan bank BPD. BPD kan mereka lebih kuat didukung oleh Pemda. Kalau asuransi yaitu tadi, ekonomi melemah, mereka ikutan melemah. Maka kita hanya memberikan 3 kategori. Kategori pertama kita memberikan pada perusahaan asuransi umum yang kita nilai memiliki kekuatan dibandingkan para pesaingnya. The strongest general insurance gitu yang kita berikan. Karena kita melihat asuransi umum ini kan industri yang menghadapi tantangan. Tapi masih lebih mending nasibnya dibanding asuransi jiwa ya, kalau tadi kita simak ulasan dari Ellen Gracia. Karena kebetulan asuransi jiwa memang plot investasinya itu lebih besar dibandingkan asuransi umum. Kan mereka punya produk unit link yang besar gitu nilainya. Jadi ya terpapar risiko di situ. Dan yang kedua yaitu kita memberikan untuk asuransi jiwa, kategorinya adalah the most innovative life insurance. Jadi siapa dari mereka yang paling inovatif untuk melakukan terobosan agar terhindar dari dampak buruk pandemi terhadap kinerja operasional mereka. Dan kemudian yang ketiga kita lebih kepada sosok. Kalau kemarin kita lihat ada The Inspiring Leader gitu ke Pak Ridwan Kamil, dan kita untuk tahun ini di asuransi kita menentukan ada satu sosok yang kita nilai inspiratif dalam hal itu tadi. Mereka melakukan terobosan digital dan juga mungkin penggunaan big data untuk mendorong kinerja mereka, dan itu terbukti gitu. Nah, dan untuk itu kita memberikan kategori The Best CFO in Finance Transformation. Nanti kita akan temukan siapa saja yang menjadi pemenang ya CNBC Indonesia Award ini. Tadi sudah diungkapkan juga dasar pertimbangan untuk menentukan pemenang. Ada hal-hal lain yang ingin ditambahkan, Argun, terkait dengan menentukan pemenang, menyaringnya? Oke. Ya kalau kita prosesnya memang pertama kita akan melakukan filtering. Jadi kita tentukan parameter yang kita masukkan untuk dalam penilaian. Ada puluhan perusahaan asuransi. Kita tidak menjaring semuanya, tetapi kita memberikan kategori penilaian. Misalnya untuk asuransi umum, posisi RBC-nya harus di atas 140%. Kalau aturannya kan 120% di OJK. Nah, harus lebih dari itu. Kemudian nilai asetnya di atas 3 triliun, kemudian juga tidak menanggung rugi bersih. Gitu. Kemudian untuk yang asuransi jiwa, RBC sama minimalnya 140%, nilai asetnya di atas 30 triliun, dan ini memang hanya menjaring 7 perusahaan asuransi besar. Karena apa? Karena kalau kita bicara soal kinerja industri, siapa yang baik dan apa yang paling signifikan efeknya terhadap industri tersebut, ya memang mereka yang asetnya besar gitu. Ketika ya tadi aset investasinya tertekan, yaitu secara industri nilainya juga turun gitu. Makanya kita menyoroti perusahaan-perusahaan asuransi yang besar ini, 7. Kemudian juga tadi tidak menanggung rugi bersih. Kemudian kalau asuransi kebetulan ya kami melihat kondisi asuransi saat ini semuanya tertekan. Tidak ada yang tidak mengalami penurunan laba bersih, bahkan ada yang mencatatkan rugi bersih gitu. Makanya kami melihat untuk tahun ini asuransi belum saatnya kita memberikan penghargaan dulu gitu. Oke. Agun, kalau kita lihat kondisi saat ini kita semua masih tertekan, ekonomi Indonesia secara makro juga masih tertekan. Apa yang bisa jadi parameter untuk menentukan ini adalah asuransi atau perusahaan asuransi yang masih cukup tangguh, masih cukup resilient di tengah tekanan seperti saat ini? Yang pasti adalah rasio profitabilitas dan kesehatan terjaga. Jadi ya kalau rasio kesehatannya terganggu atau menurun drastis, yaitu atau di bawah ketentuan OJK bahkan 120%, ya itu otomatis dia tidak sehat gitu. Kemudian kita bicara soal efisiensi juga. Jadi ada 3 itu, rasio solvabilitas, kemudian profitabilitas, dan efisiensi. Itu yang paling penting menurut kami. Efisiensi ini kita tidak bicara soal penurunan beban-beban administratif atau beban operasional, misalnya beban listrik, beban karyawan, gaji, tidak. Tetapi efisiensi yang bisa didapatkan dari hasil transformasi operasi usaha mereka. Artinya, bisnis proses yang dibuat jadi lebih efektif, efisien. Betul, seperti itu, ya? Berubah drastis, bukan hanya transformasi kami menyebutnya. Bedanya transformasi dengan berubah yang seperti biasa. Kalau transformasi itu seperti kepompong jadi kupu-kupu. Kupu-kupu tidak bisa balik lagi jadi kepompong. Karena dia sudah bertransformasi, sudah berubah drastis sehingga nature bisnisnya berubah.
tidak hanya tapi kalau kita berubah misalnya jadi badut misalnya, nanti badut itu jadi orang lagi kan gitu Iya, kan. betul. Tapi kalau transformasi itu merubah drastis struktur dan nature mereka. Nah, digitalisasi adalah bentuk transformasi yang paling disorot untuk saat ini ketika pandemi. Maka siapa yang bisa unggul dari sisi digitalisasi, saya pikir mereka akan memegang kans untuk menguasai industri ke depan. Kita bicara soal pasar asuransi yang ceruknya terbatas, dan saat ini kalau kita bicara siapa kaum yang berdaya beli, kita harus melihat kaum milenial. Iya. Mereka adalah the future leader, mereka the future financial owner gitu ya. Jadi kalau bisa bicara keuangan, aset owner ya itu mereka gitu. Maka ketika merangkum mereka ya kita harus memberikan simplifikasi layanan gitu. Jadi tidak bisa mengandalkan kanal-kanal yang seperti dahulu.